bumper atau tameng ini. Set. Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengampul Mobil. Belakang kita udah ada mobil warisan. Ya, mobil tangan pertama lah ya. Mobil tangan pertama dari bokapnya Regan. 960 Volvo atau biasa disebut dengan tank Swedia. Jadi mobil tangan pertama dari mereka. Dari mereka masih belum lah. Mereka kalian masih kecil bahkan ya. Dan 5 ya. Tahun 95, kalian masih kecil udah pakai mobil ini sampai sekarang terakhir. Nah, sekarang kalau di marketplace kita lihat mobil ini harganya sekitar 20 jutaan, 30 jutaan, 40 jutaan. Tapi ada yang 100 jutaan kalau mobilnya baru tangan pertama, kilometer kecil, Siap mudik. siap mudik. Ya. Terus dibilang, "Bang, Volvo itu ribet." Belum sampai sana, masih banyak tanya kau. Jadi mobil ini kalau dilihat sekilas nothing special. Dilihat lagi gangster. Ya kan? Tapi pada zaman dulu kalau yang turun ini pasti rambutnya abu-abu coy. Abu-abu, ada ajudan kanan kiri coy. Pakai cerutu ya kan. Habis itu bibirnya hitam karena kebanyakan cerutu. Ya. Jadi ini Volvo, ini mobil enak banget. Sampai sekarang masih sering kita pakai ya. Kalau mobil kita masuk bengkel semua, kita nggak ada lagi otaknya, kita pakai mobil ini. Habis itu kita pakai 3 hari, kita taruh lagi. Karena apa? Boros. Boros sekali bensinnya karena mobil ini berat banget. Tetapi mobil ini layak diperhitungkan kalau kalian pengen mungkin hadiah buat orang tua kamu atau mengenang masa kecil kamu ya. Tapi ini mobil not for sale. Kita bilang dulu dari awal ya. Mobil ini not for sale, ada beberapa membuat dia not for sale karena apa? Nah, kalau untuk bagian depannya ini semua benar-benar full orisinil lah. Bang, kenapa mobilnya butek? Ya karena memang mobil ini dari awal tuh bokap lu sama sekali nggak suka mobil di Cat ulang. cat ulang dan nggak suka di salon. Karena menurut dia itu furnishnya nanti botak, mending biarin aja butek seadanya gini. Ya udah memang tahunnya segitulah. Kita main orisinil tahu wah. Nah, kita main orisinil tahu wah dari Makassar nih mobil. Sampai sekarang pajaknya masih hidup. Hebat kali memang Pak Koko nih. Terus kita bahas bagian eksteriornya dulu. Velgnya pakai velg kaleng, seharusnya ada tutupnya. Tapi disimpan. Disimpan karena takut hilang ya. Karena Iya. dulu udah sempat jatuh satu ya. Betul. Sempat jatuh, temukan lagi di jalan tol, udah disimpan lagi. Bannya sengaja pakai Brixton yang versi Ecopia supaya nggak ribut dan benar-benar kejar nyaman. Ya ini mobil bapak-bapak umur 60-an lah ya kita bilang ya. Sampai sekarang kan bokap masih nyetir juga. Iya dong. Mobil ini juga masih menjadi mobil pamungkas dia ya kan. Tapi habis ini kan dia ada bawa E-Class juga ya. Tapi mobilnya mirip-mirip jatuhnya. Mobil tuanya ini, mobil barunya Mercy lah ya, E-Class. Terus yang nggak habis pikir gua sama Papi, Pak Koko, kenapa velgnya harus warna hitam glossy juga? Kenapa nggak mau warna silver? Coba. Nah, satu itu ya. Yang kedua, apa TRD Sportivo ini? Kau sebagai anaknya aja kau nggak tahu, baru hari ini kau lihat kan? Enggak itu loh. Yang penting dia kan fungsinya, Jack. Tapi TRD Sportivo, kalau ketemu Laknat sudah dibilang, apa ini katanya gini. Kalau Laknat ngomong gitu, gue mau jawab dia, kau punya nggak mobil Volvo tangan pertama? Itu. Terus yang ini kan apa? Ada pegangannya buka. Nah, yang spesialnya mobil ini tuh di baris kedua dan di bagian pengemudinya. Lo lihat, karet-karetnya masih beludru, kulit-kulitnya ya dibiarin ori. Ini saya tanya, ini kok mengkerut? Yang aslinya kan nggak mengkerut nih, gini-gini. Dari dulu sudah begitu. Jangan dirubah-rubah, pakai saja yang ada. Bahkan interiornya nggak pernah di salon dong. Tiap kita bilang mau salon, dia bilang apa? Tidak usah, Mi. Tidak usah, masih bagus tuh. Tidak perlu. Tidak perlu, yang penting bisa jalan, bisa gas. Pernah sekali macet mogok di jalan tol. Tidak perlu namanya towing. Cepat kau kirim katanya. Terus mobil ini, nah duduk di bagian penumpangnya. Tapi joknya udah Jack, ditambahin daging. Iya, harusnya nggak setinggi ini kan. Tapi karena bokap lu kan suka yang empuk-empuk gitu, ya kan? Nah, ini bahkan karpetnya bludru masih asli nih. Nah, kalau buat teman-teman yang mau beli Volvo boleh lah. Terus ini speakernya koksial. Aku aja udah bilang, ini kumodifikasi, ku bangun ulang aja, mau nggak? Aku bilang gitu, ku cat ulang semua. Apa jawabannya? Tidak perlu. Tidak perlu. Ini sudah bagus. Sudah bagus, minta wah. Heran aku lihat dia. Itu audio masih nyala loh, Jack.
Audio masih nyala dan joknya ini, jok aslinya masih ada di dalam ya. Ini cuma disarung lagi. Ya, tapi ini masih bagus banget, interiornya bagus banget. Ini sasis numbernya di bagian sini. Karena di luar itu kan setir kiri ya harusnya ya. Ini kan udah setir kanan. Nah, mobil ini mahal nggak mau perbaikannya segala macam? Kalau lu orisinil Volvo mahal banget. Karena apa? Barang gorengan semua. Yang orang apalagi tahun 95 yang punya ini kan orang-orang Taipan kaya juga gitu ya. Kau nggak kayak bapak kau? Hah? Ya nanti lah kali, amin lah nanti lah. Ya. Ya kan, jadi barang-barang ya kayak bapaknya ganti ini juga nggak merasa mahal ya. Mahal lah Jack, ini for your info aja ya. Mobilnya kan pasaran 20, modifnya hampir 100, lu bayangin. Bukan modif yang rapi ini ya? Restorasinya. Restorasinya lagi hampir 100 juta, tapi karena Pak Koko pengennya yang orisinil. Pengen orisinil Volvo. Tapi kalau masuk ke tangan pengepul tinggal 30 juta biar kau tahu. Kalau lu yang jadi punya mobil ini, apa yang kau ganti, Jack? Buka engine bay-nya, Regan. Kalau saya yang punya mobil ini, apa yang akan saya lakukan? Kau lihat ini ya. Linkage-nya ribet banget, ya. Mungkin intake-nya ini akan saya ganti modelnya. Ya, saya ganti yang kekinian. Ini nggak mahal. One, beres. Yage, oke? Awan. Radiator, Om Togi, aluminium. Karena ini suka masalah di bagian tutup radiatornya cuma model plastik dan kabel tis doang. Jadi biasa kalau mobil Jepang di bagian atasnya plastik. Kalau ini di bagian sampingnya. Kalau gua akan rapiin itunya. Terus pompa bensinnya gua akan ganti yang kekinian. Pompa bensinnya sering bermasalah. Tangkinya akan gua masukin rantai, gua bersihin lah, gua kocok lah dalamnya biar bersih semua. Terus bagian wiring-wiringnya akan gua rapiin, itu mungkin nggak mahal karena kan kita nggak wire tak kan. Terus reservoir akan gua custom karena ini plastik ya. Ya seperti Mercedes W202, masalah sering pada reservoir umur. Jadi ini kan gua akan ganti yang aluminium. Itu terus mesin, karena mobil ini otomatis nggak bakal dibejek-bejek punya kan. Dari sananya juga pasti dirawat banget ya. Jadi tinggal jack cleaner, ruang bakar, ganti busi, udah cukup sebenarnya. Sebenarnya 100 itu banyak uang lesnya, Jack. Iya, uang lesnya. Ya, jadi kalau gua itu doang. Yang tadi gua sebutin, selesai nggak masalah itu? Belum selesai. Belum selesai. ABS kan? Rekstir, Nanti dulu, ABS kan? ABS. ABS delete gua. Bahaya tahu. Mau bahaya tuh, kantong kau gak ada duit, lebih bahaya lagi. Iya juga ya. ABS gua delete, master rem gua ganti. Ini gua ganti yang model, gua ganti yang Jepang. Boosternya pakai yang lama. Kalau enggak ini pakai yang ori deh, nggak apa-apa. Tapi nggak pakai ABS lagi. Terus turbonya, kalau misalnya rusak gue ganti yang punya 2KD. 2KD gue masukin. Itu ngomong-ngomong, baru itu turbo. Iya, aku tahu. Bapak kamu boros sekali memang. Kelihatan, ya. Aduh, nggak tahu lagi lah aku. Copotan. Aku biasa copotan kalau di luar tinggal ku ambil. Tosau. 300 ringgit kasih udah senang-senang. Dia beli berapa juta? 7 apa berapa ya, lupa aku. Tanya. Terus kaki-kaki untuk showbreaker semua orisinil. Wajib. Tapi kalau untuk busing-busing, aku nggak mau kayak bapak kau. Gue pasti pakai PU semua. Nggak kelihatan juga, custom, lebih murah jauh. Udah itu doang. Sama gue ngecat ulang. Kalau gue cat ulang. Gue cat warna orang silver. tua Jack kayak PU gitu, dia nggak ngerti kan. Taunya ke bengkel aja. Bukan nggak ngerti. Bapak kau suka bilang, bantu orang saja lah. Kau digorok orang, nanti pulang baru merepet sama anak kau. Mahal kali ini. Kami capek dengarnya. Terus ini grillnya kita cari yang baru lagi, pasang grill yang baru lagi. Terus velgnya saya setuju pakai yang kaleng begini, tapi saya pakai warna silver dove. Nah, terus kalau di mobil ini saya nggak akan pasang nih sarung setir begini nih Momo nih. Apa nih Momo nih? Saya biarin aja. Saya pakai yang aslinya. Tahun 90-an pada pakai sarung. Pakai yang itu yang dililit, bukan yang gini. Itu pakai yang dililit. Nggak ada urusan pakai beginian. Ya, nggak ada pakai Momo beginian. Terus interiornya, ya interior mobil ini bagus banget. Dan gue nggak butuh nih dua nih. Ini gue copot nih. Apalah pasang dua gini car holder nih. Iya, orang tua butuh ini ngeliat WC. Disuruh pakai driver apa alasannya? Tidak perlu, tapi masih bisa. Nah itu, kita juga cilaka kita kalau ngelawan. Satu buat apa? Satu buat lihat WC, sama satu buat GPS. Satu buat ya kalau ada yang telepon lah gitu. Nah, kau lihat, sibuk kali, heran kali aku lihatnya. Nah, terus yang spesial lagi di mobil ini tuh apa? Kamera mundur. Ada kamera mundur. Mereknya Hollywood Audio, ya. Kamera mundur. Aku gak suka kali ini loh. Kalau aku copot, nggak ada urusan.
Nah, head unit oke lah Alpine. Speakernya gue ganti semua, ya kan? Pakai DSP kalau gue. Terus ini yang gue suka banget di sini. Nah, dulu kan lampu aja kan cetek gitu kan. Kalau ini ada lampunya nih. Nah, ini tuh rare loh. Ini di Volvo tuh rare. Ini mahal banget. Ini mahal banget. Jadi sering hilang ininya. Plastiknya itu. Plastik ininya sering orang ambil. Bahkan lampunya juga sering orang ambil. Satu set. Ya. Terus untuk tuasnya yang masih bagus semua. Ya, interiornya oke lah. Cuma joknya gue balikin orisinil. Sama itunya tuh. Joknya gue balikin orisinil, karpetnya gue biarin orisinil gue pakai. Terus yang di sini karpetnya masih ada bulu-bulunya. Ini mungkin gue cutting, pakai yang lebih rapi lagi. Nah, ini Pak Koko udah ganti ya. Jadi ini ganti punya yang 3000 cc. Yang udah vinyl kayu karena kan bawaan dia yang karet, retak-retak kan. Nah, terus ini ada sikat-sikatnya. Ini bawaan dari pabriknya nih. Jadi memang bagian orang dulu tuh pengennya ringkes, rapi gitu. Nggak mau kelihatan berantakan lah. Nah, terus ada tempat koin, oke, period korek, setuju gua. Nah, untuk mobil ini starternya masih enak banget. Kalau masalah rekstir, kalau gua repair. Mau beli baru harganya gila banget. Iya, repair yang bener. Repair ke orang yang bosnya turun tangan langsung. Jangan bosnya cuma marketing, nggak ngelihat. Saranin dong bengkelnya mana? Nggak mau, nanti gue yang bawa aja. Oke. Ya, nanti gue yang bawa. Oke, sekarang kita udah dalam mobilnya. Minus 1 di mobil ini pas kamu mau jalan. Apa tuh? Langsung kelihatan. Transmisi jeduk. Tapi setelah jalan enak banget. Nah, usahakan kalau bawa mobil ini hindari macet. Karena apa? Dia transmisinya masih konvensional tahun 90-an, ya. Clutch-nya itu masih kasar banget, belum menemukan teknologi yang baru seperti sekarang CVT, terus apa? Kampas ganda yang udah terendam minyak semua. Ini masih sinkronisnya itu masih sinkronis gigi kasar, belum sinkronis gigi halus. Ya, jadi belum menemukan oli yang bagus ya. Jadi gini, agak kasar sedikit. Jadi kalau bawa mobil ini usahakan namanya mobil nostalgia, usahakan jangan ikutan macet-macetan mobil ini. Jadi pas lagi santai-santai lah ya. Terus rem kalau untuk apa tuh lampu sennya khas Eropa lah ya. Khas Eropa, sebelah kiri, sebelah kanan itu wiper. Yang gua agak amazed sama mobil ini tau nggak apa? Apanya? Radius putar ya. Udah super angle nih. Iya, radius putarnya gila banget mobil ini dan kaki-kakinya tuh bener-bener enak. Baru Jack. Kaki-kakinya tuh enak banget, bener-bener tuh enak sekali. Nih kau lihat ya, aku putar ya. Nanti yang di depan kita putar. Nah, putar nih. Enak banget. Itu bedanya. Enak banget mobil ini. AC-nya juga dingin. Ya kelihatan lah mobil diurus ya. Kalau tarikannya gimana Jack? Bus 0,3, 0,4 apa yang mau kau harapkan dengan bodi seberat nih. Tapi jadi mobil ini kan kalau misalnya karena Volvo ini pakai turbo pasti kencang, jangan. Karena ini turbonya diciptain buat ngatasin torsinya doang. Supaya bawahnya tuh nggak lemot banget ya dipakailah turbo karena bodinya tuh berat banget ya. Parah. Iya, mau kejar nyamannya juga segala macam ya pasang turbo. Jadi lu jangan pikir karena ada turbo mobil ini kencang, nggak. Salah kaprah kalau itu. Nah, terus yang spesial lagi khas mobil tahun 90-an di mobil nih. Itu airbag, nanti tembak kena muka kau. Ini bodoh-bodoh kau. Kalau kau gini bodoh-bodoh. Kayak siapa? Inilah. Inilah. Klaksonnya rusak katanya. Pernah sekali kami bawa. Klaksonnya rusak. Volvo klaksonnya kanan kiri dong. Tes lagi. Baru dia tes. Nah, itu perek koreknya. Ya mobil ini pantas dipelihara. Cuma kalau bisa ada yang orang jual 20 jutaan, jangan. Kalau banyak PR banget, jangan. Kalau mau hancur, tapi nggak ada sih kalau mobil gini hancur, interior pasti hancur. Iya. Ya intinya kalau gue yang cari mobil begini, gue cari bener-bener low KM. Mobil ini dari tahun berapa ya? Tahun 95 kan? 95. Kilometernya masih 86.000 dan dipakai harian loh nih ya. Iya. Meskipun jarang-jarang dipakai karena dipakai nggak untuk macet-macetan. Tapi waktu itu macet-macetan aman. Aman, cuma kan nggak senyaman Mercy kan. Oh iya, jauh. Bapak lu pakai ini kan cuma buat nostalgia. Betul. Pas dia nostalgia, zaman dia dulu pengen beli nggak ada duit katanya. Dulu tahun segitu pakai mobil carry, mobil roti tuh. Ya, mobil roti harian gitu. Ya kayak begitu-begituan lah. Jadi mobil nostalgia ya bukan mobil buat disiksa-siksa. Jadi ibarat pas lagi Sabtu Minggu, anak-anaknya udah gede semua, dia jalan ke Jakarta, meskipun ke Jakarta doang cuma beli es krim 1 biji.
Ya dia jalan sama mak kau kan. Ya tapi memang kebersamaannya di sana. Betul. Nanti kita sampai tua juga ada begitu. Ada gua mobil-mobil kenangan gua. Mobil kau apa Regen? PS aja yang kau pegang tiap hari. Nah, AC-nya dingin. Udah. Iya. Ya kayak gini-ginian doang lah. Soalnya kompresornya baru, gue lupa kasih tahu Jack. Ya kompresor tinggal ke Rotary Bintaro gantian Jepangan beres. Beres. Iya, ini karena bapaknya pengen yang Volvo asli ya kan. Jadi sekarang AC-nya harus di posisi kedua baru dingin. Betul. Tapi kalau lu pakai yang Jepangan, angka 1 aja udah dingin karena torsinya tuh lebih besar dan lebih ringan. Karena bapaknya identik sama Eropa semua, makanya habisnya 100-an. Tapi kalau pasti ya ini ya, bukan tapi ya, pasti kalau misalnya bangun dengan cara gua 50 juta sih lebih-lebih sih bang gua. Bangun ini 50 juta lebih-lebih udah bisa pakai dibanding sama Crown ya tahun 90-an tahun 2000 ya gue pilih ini turun ini lebih dipandang dong nggak? Iya. Wih orang kaya lama nih katanya. Iya kan turun pakai ini orang kaya lama nih kalau gue kemarin turun orang tanya di event tuh di event orang sampai tanya Jack habis tugas di mana katanya habis ketemu siapa sedap kalau Regen yang turun kau habis bawa mobil customer siapa yang rusak? Tuh. Karena apa? Tangan sama kukunya itu nggak pernah besi. Tangan mekanik. Oli semua. Kita bilang udahlah, bawa ke bengkel aja nggak usah bongkar sendiri. Dia bongkar sendiri, cari kerjaan. Masalahnya bukan gua nggak mau kasih dia bongkar, bukan gua nggak mau hemat. Gua tolong diri gua sendiri. Harusnya rusak kena 4 juta, karena dia pegang 8 juta. Bisa bongkar nggak bisa pasang. Tapi kan belajar. Iya belajar pakai mobil kau, jangan pakai mobil aku, nggak ada lagi otak kau nih. Jadi kalau kalian punya uang mau beli Volvo, saran saya cuma satu. Apa? Pikirlah ulang-ulang. Pikir baik-baik ya. Pikir baik-baik. Kecuali kau udah punya style kayak aku gini ya, baru kau beli. Bang ini di apa Facebook ada yang murah loh 15 20 nih masih mulus nih. Kau belilah, mama kau langsung nangis tuh di kamar tuh lihat kau. Saya beli coba ya. Hari-hari kau buang-buang buat di sana semua. Bahkan yang komunitas Volvo sendiri kalau tanya mereka habis berapa om kayak gitu-gitu ya. Udah jangan ditanya lagi katanya. Istri saya di sebelah nih katanya. Jangan tanya lagi. Kalau ditanya ketahuan belang saya semua nanti katanya. Itu. Mafia nih. Hah? Mafia turun. Mafia cokmok. Ya, jadi sekian review singkat ya atau pendapat opini tentang kita Volvo ini. Oke, sampai di sini saja kita lanjut lagi next vlog. Besok videonya Paul ya, kita udah ke Malaysia nih. Oke, sampai di sini saja kita lanjut lagi next vlog. Dadah.